Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Fadila dengan NIM 202104301197 akan membahas materi keempat mengenai penyusunan dan pengembangan paragraf pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi dan syarat paragraf, kedua, jenis paragraf, dan ketiga, teknik pengembangan paragraf. Pembahasan pertama, definisi dan syarat paragraf. Paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk satu kesatuan pikiran. Menurut Wijono tahun 2007, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis dalam kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Secara lahiriah, bagian paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat penegas, dan penghubung antar kalimat. 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar menjadi suatu paragraf yang padu, yaitu pertama, kepaduan paragraf. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam membentuk paragraf itu, atau setiap kalimat dalam paragraf itu berhubungan. Kepaduan dapat dibentuk dengan unsur-unsur berikut. Pertama, repetisi kata kunci. Kedua, penggunaan kata ganti. Ketiga, penggunaan kata transisi. Dan keempat, urutan isi paragraf. Kedua, kesatuan paragraf. Semua kalimat yang ada dalam paragraf itu mendukung satu pikiran utama atau bisa dikatakan memiliki satu pikiran utama yang menjiwai isi sebuah paragraf. Dan ketiga, kelengkapan paragraf. Kelengkapan yang dimaksud di sini adalah ketuntasan pembicaraan dalam suatu paragraf. Hal ini bisa dilakukan dengan menghadirkan kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kalimat topik atau memiliki beberapa pikiran penjelas yang mendukung pikiran utama. Ermanto dan Emidar tahun 2018 menjelaskan bahwa konsep tentang paragraf dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu dilihat dari bentuknya, kedua dilihat dari segi penulisannya, dan ketiga dilihat dari segi isinya. Pembahasan kedua mengenai jenis paragraf. Pengelompokan jenis paragraf didasarkan pada beberapa hal yang dijabarkan sebagai berikut. Pertama, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf cenderung berupa kalimat yang memiliki makna umum sehingga makna yang terkandung dalam kalimat tersebut menyeluruh pada paragraf tersebut. Sebagai contoh, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. B. Paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan jenis paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Sebagai contoh, inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. C. Paragraf ineratif. Jenis paragraf ini meletakkan kalimat utama di tengah paragraf. Kalimat utama tersebut menjelaskan secara umum isi paragraf setelah diawali dan diakhiri dengan kalimat penjelas. Sebagai contoh, Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban baik harta maupun jiwa. D. Paragraf variatif atau campuran. Jenis paragraf ini memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf, sehingga paragraf ini dimulai dengan kalimat umum yang diakhiri dengan simpulan. Sebagai contoh, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Kalimat utama tersebut terdapat pada awal paragraf. Kemudian, dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Kalimat tersebut berada pada akhir paragraf. E. Paragraf deskriptif. Jenis paragraf ini tidak memiliki kalimat utama karena seluruh kalimat dalam paragraf ini berupa kalimat inti atau yang memiliki makna dan isi kalimat yang penting dalam paragraf. Sebagai contoh, pada contoh paragraf deskriptif dijelaskan mengenai secara rinci, secara fisik, mengenai tanaman kelor. 2. Jenis paragraf berdasarkan isinya. A. Paragraf argumentasi. Jenis paragraf ini dipenuhi dengan kalimat pendapat yang membahas sebuah permasalahan dengan berbagai sudut pandang penulisnya. Pada contoh paragraf argumentasi,
Penulis ingin menyampaikan pesan bahwa dalam memilih sekolah perlu pertimbangan yang matang supaya tidak menambah pengangguran. Penulis memberi argumen bahwa seseorang yang berorientasi kerja tidak masuk SMA, tetapi membeli SMK karena SMA tidak memberi bekal kerja. Pada kalimat kedua, yaitu, menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulusan SMP tidak latah masuk SMA. Hingga kalimat terakhir yang merupakan fakta yang menguatkan gagasan utamanya. B. Paragraf eksposisi. Jenis paragraf ini merupakan paragraf yang menjelaskan tahapan sebuah proses, suatu aktivitas atau kegiatan yang disusun secara sistematis. Selain itu, paragraf ini juga menjelaskan definisi suatu istilah atau ilmu pengetahuan pada bidang apapun. Pada contoh tersebut, pengklasifikasian terjadi pada kalimat pengembang tak langsungnya. Pengklasifikasian itu menjadi penjelas dari kalimat pengembang. Jadi, pada kalimat ketiga dan kalimat keempat, serta kalimat kelima, merupakan pengelompokan dari kalimat pengembang langsung. Pada kalimat kedua, yaitu bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. C. Paragraf deskripsi. Jenis paragraf ini merupakan paragraf yang menggambarkan suatu kondisi letak atau benda yang dijelaskan dengan kalimat secara detail. Dapat dilihat pada contoh bahwa pada paragraf ini menjelaskan mengenai ruangan beserta dengan isinya secara spesifik. D. Paragraf persuasi. Jenis paragraf persuasi merupakan paragraf yang berisi kalimat ajakan yang bertujuan memengaruhi pembaca agar mengikuti ajakan penulisnya. Dapat dilihat pada contoh dalam paragraf bentuk persuasi ditunjukkan pada dua kalimat terakhir, yaitu kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat dan jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. E. Paragraf narasi. Jenis paragraf ini merupakan paragraf yang berisi kalimat cerita yang dilengkapi dengan peristiwa, tokoh, dan latar sebagai komponen pada paragraf tersebut. Paragraf tersebut berdasarkan sifat informasi merupakan contoh paragraf narasi yang berupa fiksi. Penulis memaparkan kisah tokoh menurut rekaan atau imajinasinya, meskipun kadang-kadang ada yang merupakan pengalaman hidup penulis atau orang lain. Namun, dalam paparannya, penulis sudah menambahkan berbagai hal untuk menjadikan tulisannya menarik. Pembahasan ketiga mengenai teknik pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Penjelasan dan contoh dari masing-masing teknik pengembangan paragraf sebagai berikut. Pertama, umum khusus. Paragraf umum khusus dimulai dengan pikiran utama atau pernyataan umum, kemudian diikuti pikiran-pikiran penjelas atau pernyataan khusus. Sebagai contoh, pernyataan umum pada paragraf pertama, yaitu aloe vera atau yang dikenal juga dengan lidah buaya memiliki banyak manfaat. Kemudian, pernyataan khusus dimulai pada kalimat kedua sampai akhir. Kedua, khusus umum. Paragraf dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas atau pernyataan khusus, kemudian diikuti pikiran utama atau pernyataan umum. Sebagai contoh, untuk pernyataan khusus berada pada kalimat pertama, yakni biasanya pelajar bahasa mampu menulis setelah menguasai 3 keterampilan yang lain. Dibandingkan 3 keterampilan bahasa yang lain, keterampilan menulis lebih sulit dikuasai. Kemudian, untuk pernyataan umum dimulai pada kalimat ketiga sampai kalimat akhir. Ketiga, generalisasi. Paragraf yang diawali dengan sejumlah fakta atau fenomena khusus yang memiliki kemiripan menuju ke sebuah kesimpulan. Sebagai contoh untuk fenomena khusus, yakni dia berisikan sebuah fakta, yaitu pada kalimat pertama, air bening jika dimasukkan ke dalam freezer akan membeku. Kemudian pada kesimpulannya berada pada kalimat terakhir, yaitu dengan demikian benda cair akan membeku jika didinginkan. Keempat, definisi. Paragraf yang memberikan batasan tentang sesuatu yang menguraikan dengan beberapa kalimat. Pada contoh paragraf definisi, pada contoh teknik pengembangan
Paragraf yaitu definisi dapat dilihat bahwa membahas mengenai limbah. Pada paragraf tersebut, membahas mengenai baik berupa limbah organik maupun limbah non-organik. Kelima, sebab akibat. Paragraf yang diawali dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab dan diakhiri dengan peristiwa yang menjadi akibat. Sebagai contoh, pada paragraf tersebut yang menjadi penyebab yakni saat musim hujan tiba, curah hujan di Indonesia sangat tinggi yang berdampak pada meningkatnya debit air di daratan. Dan yang menjadi akibatnya adalah hal inilah yang mengakibatkan banjir sering terjadi di Indonesia. 6. Akibat sebab. Paragraf yang diawali dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi akibat, kemudian diutarakan peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebabnya. Dapat dilihat pada contoh kalimat yang menjadi akibat, yaitu pada kalimat pertama, banjir sering terjadi di Indonesia. Kemudian kalimat penyebabnya, yaitu ditambah kebiasaan buruk dalam membuang sampah sembarangan, sudah pasti akan menyumbat selokan dan saluran-saluran air termasuk sungai. Ketujuh, sebab, akibat pertama, dan akibat kedua. Paragraf yang dimulai dari suatu sebab yang dapat menimbulkan lebih dari satu akibat. Akibat yang pertama menimbulkan akibat yang kedua. Sebagai contoh, penyebabnya adalah krisis minyak bumi yang disebut juga krisis energi menambah parahnya inflasi. Kemudian menimbulkan lebih dari satu akibat, yaitu dalam waktu singkat harga minyak naik 4 kali lipat. Kemudian akibat yang pertama yaitu biaya transportasi ikut naik. Kemudian akibat yang kedua yaitu ongkos produksi pun naik karena pabrik banyak menggunakan minyak bumi. Alhasil harga barang menjadi tinggi pula. 8. Analogi. Paragraf yang menjelaskan sesuatu yang belum dikenal dengan membandingkannya dengan sesuatu yang sudah dikenal. Sebagai contoh, sesuatu yang belum dikenal yaitu merawat tanaman dan membandingkan dengan sesuatu yang sudah dikenal yaitu merawat anak. Sebagai contoh, merawat tanaman hias sama halnya dengan merawat anak. Merawat anak memerlukan cinta, kasih sayang, dan asupan makanan yang bergizi. Demikian pula halnya dengan merawat tanaman hias. Untuk mendapatkan tanaman yang bagus, perlu perawatan dengan cinta, kasih sayang, pupuk, dan air. 9. Kronologi. Paragraf yang disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Sebagai contoh, dini hari Bu Ratna sudah bangun. Dia mempersiapkan dagangannya. Kemudian ia bersiap-siap ke pasar. Sesampainya di pasar, dia langsung membuka lapak dan menata sayuran yang dibawanya. 10. Perbandingan. Paragraf yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan dua objek atau lebih. Sebagai contoh, mangga, pepaya, pisang, durian, dan sebagainya merupakan jenis tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana jenis tumbuhan yang lain, tumbuh-tumbuhan tersebut sangat memerlukan air. Begitu pula dengan sapi, kuda, anjing, kucing, dan sebagainya. Binatang-binatang tersebut dan binatang-binatang lainnya sangat membutuhkan air. 11. Contoh. Paragraf yang mengungkapkan suatu pernyataan yang diikuti rincian berupa contoh-contoh. Sebagai contohnya, pada kalimat pertama, paragraf yang mengungkapkan suatu pernyataan yaitu limbah organik dapat diartikan sebagai semua jenis limbah yang kandungan senyawa di dalamnya berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Kemudian pernyataan yang diikuti rincian berupa contoh-contoh dimulai dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.